Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 10 jenjang sekolah menengah kejuruan. Di mana pada bab kedua kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada materi kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai fungsi-fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dasar di sini diartikan sebagai alas, fondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat. Pancasila sebagai dasar negara diartikan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau sebagai pedoman untuk penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental, kaidah negara yang paling pokok. Tanpa dasar negara, suatu negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Fungsi yang kedua yaitu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup di sini diartikan sebagai cara pandang, pedoman, serta arahan bagi seseorang untuk memandang dirinya sendiri serta menentukan tujuan hidupnya. Pandangan hidup di sini dapat digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut. Sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat diartikan Pancasila merupakan pegangan hidup, pedoman hidup, serta petunjuk hidup dalam bangsa Indonesia. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila di sini diartikan sebagai cermin kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Artinya apa? Kepribadian bangsa Indonesia di sini memiliki ciri-ciri atau watak yang menonjol yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian fungsi yang keempat ada fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Sebagai perjanjian luhur bangsa di sini diartikan bahwa Pancasila lahir dari hasil konsensus atau kesepakatan bersama para pendiri bangsa atau para founding fathers. Fungsi yang kelima yaitu fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di sini diartikan bahwa semua aturan hukum atau semua hukum yang berlaku di negara Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Tidak boleh ada aturan hukum yang melenceng atau tidak sesuai dengan aturan Pancasila. Semuanya harus bersumber pada Pancasila. Kemudian fungsi yang keenam yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Di sini diartikan bahwa Pancasila merupakan nilai yang ideal, yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi nasional di sini dapat kita kelompokkan kepada ideologi yang terbuka. Artinya apa? Ideologi Pancasila ini bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang pertama ialah membentuk identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia supaya Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Nasionalisme dan patriotisme ini nanti akan semakin tumbuh dengan meningkatnya kesadaran akan identitas bangsa yang telah dituangkan dalam Pancasila oleh para pendiri bangsa. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa adalah mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial.
Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman agar negara dapat berdiri kokoh di tengah derasnya arus ideologi global. Persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila membuat negara Indonesia dan masyarakatnya bisa menghadapi berbagai masalah atau persoalan dalam hidup bernegara. Yang ketiga, memberikan arah tujuan sekaligus pendorong dalam pencapaian tujuan bangsa. Tujuan bangsa di sini yang dimaksud tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa dan negara. Di sini diartikan bahwa Pancasila bisa memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai masalah dalam hidup bernegara di Indonesia. Contohnya misalkan, dalam bidang ekonomi, kita memiliki sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada sila ini mengajarkan agar rakyat Indonesia mengembangkan berbagai sikap yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang terakhir, Pancasila sebagai sarana atau alat pemersatu bangsa dan negara. Di sini dapat diartikan persatuan yang terwujud oleh Pancasila ini telah tertuang dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Artinya meskipun Indonesia terdiri berbagai suku, agama, ras, ataupun kelompok lainnya, kita semuanya mengarah pada satu kesatuan, yaitu Persatuan Indonesia. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di sini ada beberapa nilai yang bisa kita ambil dari sila pertama. Seperti misalkan, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Untuk sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat kita tarik nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, misalkan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian untuk sila ketiga yakni Persatuan Indonesia, dapat kita contohkan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat kita contohkan seperti tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat yang didasari oleh semangat kekeluargaan. Dan untuk sila yang terakhir, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat kita contohkan misalnya mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Baiklah, itu tadi materi yang kita bahas pada bab kedua, materi fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 3 yang akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.